Sebanyak 4 perubahan ekstrem timnas Indonesia berkat tangan dingin Shin Tae-yong. Ada 4 perubahan yang terlihat usai timnas Indonesia menaklukkan Kurakau. Timnas Indonesia menaklukkan Kurakau dalam 2 pertandingan FIFA Matchday September tahun 2022. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda menang atas Kurakau dengan skor 3-2. Sabtu 24 September tahun 2022 malam. Kemudian, pada pertandingan kedua tangan dingin Shin Tae-yong kembali menunjukkan magisnya. Timnas Indonesia mengatasi perlawanan Kurakau dengan skor 2-1. Alhasil pelatih asal Korea Selatan itu menuai banyak pujian. Tidak hanya menaklukkan Kurakau, perubahan ekstrem timnas Indonesia juga terlihat dalam pertandingan itu. Berikut 4 perubahan ekstrem timnas Indonesia berkat tangan dingin Shin Tae-yong. Lawan dengan postur lebih tinggi bukan masalah. Dalam 2 pertandingan kontra Kurakau, timnas Indonesia terlihat sudah tidak menemui masalah melawan tim dengan postur yang lebih tinggi. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, skuad Garuda bisa mengatasi problem klasik tersebut. Terlihat mereka bermain lebih luas dan membangun serangan lebih rapi. Tak sampai di situ, skuad Garuda bahkan mampu mencetak gol lewat sundulan Fachruddin Arianto pada pertemuan pertama kontra Kurakau. Pemain bisa kendalikan emosi. Dengan skuad rata-rata berisi pemain muda, timnas Indonesia mampu mengendalikan emosi dengan baik. Dalam 2 pertandingan, terlihat para pemain tak membukukan kartu merah yang disebabkan karena tersulut emosi. Emosi yang stabil ini juga terlihat dalam pertandingan kedua melawan Kurakau, yang mana Juninho Bakuna diganjar kartu merah karena melakukan tackle horor kepada Marcelino Ferdinand. Juninho Bakuna yang tersulut amarah kemudian menendang bola ke tribun penonton yang dibalas dengan lemparan botol. Di sini terlihat para pemain timnas Indonesia mencoba menenangkan penonton yang sudah terlanjur emosi. Di sisi lain, mereka juga tidak terpancing dengan tindakan yang dilakukan pemain Birmingham City tersebut. Adaptasi taktik berjalan baik. Shin Tae-yong membuat para pemain timnas Indonesia beradaptasi dengan taktiknya. Perkembangan ini pun diakui pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam konferensi pers pasca laga melawan Kurakau. Tentu saja hal ini menunjukkan timnas Indonesia terus berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong. Adaptasi terhadap taktik ini juga penting demi kesinambungan antara pelatih dan pemain. Stamina meningkat. Pengaturan stamina yang lebih efisien terlihat dalam 2 pertandingan timnas Indonesia kontra Kurakau. Jika dahulu skuad Garuda kerap kehabisan bensin di seperempat akhir babak kedua, kini mereka lebih stabil dan bisa bermain 90 menit. Hal ini tak terlepas dari tangan dingin Shin Tae-yong yang dikenal memiliki program latihan keras. Hasilnya para pemain terbiasa bertarung hingga menit akhir pertandingan. Kondisi ini juga terlihat dalam pertandingan kedua melawan Kurakau, yang mana mereka berhasil membobol gawang lawan pada menit ke-87. Setelah permalukan Kurakau, timnas Indonesia disebut siap tanding ulang lawan Uruguay. Timnas Indonesia telah usai menjalani FIFA Matchday tahun 2022 edisi September. Melihat penampilan apik timnas Indonesia, banyak warganet yang percaya diri akan kualitas para pemain di bawah asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, timnas Indonesia pernah berhadapan dengan Uruguay pada tahun 2010 silam. Kala itu, timnas Indonesia dilibas habis dengan skor akhir 7-1. Namun kini, timnas Indonesia berhasil mengalahkan negara dari benua Amerika sebanyak 2 kali.
Dengan modal tersebut, warganet pun percaya diri untuk menyambut tim-tim hebat lainnya yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia.